Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, hari demi hari kita mendapat penambahan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agama berasaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi sangat mustahak untuk membolehkan kita terhindar dari kesesatan. Ustaz awali terlebih dahulu dengan ayat 36 dari surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tolong perhatikan dengan cermat makna ayat. Tidak berhak orang beriman laki-laki, sebagaimana juga tidak berhak orang beriman wanita, yaitu apabila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu ketentuan hukum, lalu mereka ingin memilih hukum yang lain. Lalu apa kata Allah? Barang siapa yang ingkar terhadap ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka terjerumuslah orang tersebut ke dalam kesesatan yang nyata. Ustaz ulang sekali lagi. Tidak berhak orang beriman laki-laki, sebagaimana juga tidak berhak orang beriman wanita, apabila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu hukum, lalu mereka ingin mencari hukum yang lain. Siapa yang berbuat demikian, maknanya mengingkari ketetapan Allah dan Rasul, faqad dhalla dhalalan mubina, maka terjerumuslah dia ke dalam kesesatan yang nyata. Ketetapan Allah tertera dalam Al-Quran. Ketetapan hukum tertera di dalam hadis Nabi. Maksudnya, siapa yang dalam hidupnya tidak mau berhukum kepada Quran dan Sunnah, maka dia tergolong ke dalam golongan orang yang sesat. Dan kesesatannya bukan samar-samar. Allah gunakan istilah dhalalan mubina, kesesatan yang nyata. Istilah udai
seseorang yang sesat tidak semestinya masuk ajaran sesat. Masuk ajaran Arqam. Masuk ajaran Ayah Pin. Masuk ajaran Syiah. Tak semestinya. Dia mengaku Muslim, Muslimat. Dia mengaku umat Muhammad. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ketetapan Allah dan ketetapan Rasul dia tak mau ikut. Perolehi income dari luar untuk bawa di rumah, dimakan isteri dan anak-anak dari hasil rasuah. Padahal rasuah dilarang oleh Rasulullah. Keluar rumah mendedahkan aurat. Padahal suruhan menutup aurat tertera di dalam surat An-Nur dan Al-Ahzab dengan begitu jelas. Aurat wanita begini, aurat laki-laki begini. Tahu larangan zina, minum arak, berjudi, tapi tetap berzina, minum arak, berjudi. Padahal itu ada larangan Allah dan Rasul. Tahu salat itu wajib, puasa itu wajib dalam bulan Ramadan. Zakat itu wajib bila cukup nisab. Tak mau lakukan. Orang tersebut berdasarkan ayat faqad dhalla dhalalan mubina. Orang tersebut sebenarnya sudah berada di dalam kesesatan yang nyata. Itu sebabnya kalau ingin selamat, buku seperti ini ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis sangat perlu dibaca. Kena faham Quran, kena faham hadis. Sebab untuk melaksanakan suruhan Allah dan Rasul, menjauhi larangan Allah, menjauhi larangan Rasul, impossible. Bila tak faham dulu apa yang ada dalam Quran dan Sunnah Nabi. Sebabnya kitab seumpama ini ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Ustaz dah tulis 5 jilid. Tiap-tiap jilid ada 30 pelajaran. 15 daripadanya ayat Quran, 15 daripadanya hadis Nabi. Kalau 5 jilid dibaca, di situ saja kita sudah dapat tahu 5 kali 30, 150. Sebahagian daripadanya 75 pelajaran tentang ayat-ayat Quran. Sebagaimana kita akan jelaskan hari ini. Dan 75 pelajaran lagi tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz sengaja buat mukadimah itu supaya kita faham. Ingin tolong sebenarnya para jamaah yang dikasihi supaya kita tidak sesat ketika berada di alam kehidupan pertama ini. Supaya kita boleh bahagia pada kehidupan yang kedua. Okey. Cukup mukadimah lebih kurang 5 minit sebagai persepsi. Topik yang akan kita bahas pada hari ini iaitu pelajaran 35 giliran ayat Quran di bawah tajuk Adab berkunjung ke rumah orang lain. Berapa banyak dalam masyarakat orang-orang yang tidak ada adab ketika berkunjung. Masuk rumah orang, masuk begitu saja tanpa izin dan minta dan memberi salam. Tanpa minta izin dan memberi salam. Bukan hanya duduk di ruangan tetamu, masuk sampai ke dapur. Singkap tabir setiap bilik, ingin lihat. Tindakan tersebut sebenarnya tindakan orang yang tidak bertamadun. Tindakan orang yang tidak beradab.
Allah Subhanahu wa taala sebut adab tersebut dengan terperinci dalam Al-Quranul Karim. Adab berkunjung ke rumah orang lain tertera di dalam surat An-Nur ayat 27 hingga 29. Kita baca satu ayat saja daripadanya untuk mendapat keberkatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Demikian ayat 27 dari surat An-Nur. Nah, karena ayat dan terjemahan ini akan diulang balik nanti, kita langsung saja kepada sebab mengapa turun ayat. Yang dipanggil dengan asbabun nuzul. Dikatakan bahwa seorang wanita datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita lalu berkata, "Ya Rasulullah, saya di dalam rumah saya dalam keadaan saya tidak rela, tidak reda, tidak mau seseorang pun melihat saya. Apakah itu ayah saya atau itu anak saya? Saya tak reda mereka lihat saya dalam kondisi demikian." Maknanya tidak tutup aurat yang sempurna. Jangankan orang lain, ayah dan anak pun saya tak mau melihat aurat saya. Tentu saja maksudnya aurat besar, yaitu di antara dada dengan lutut. Itu aurat besar. Adapun aurat ringan itu di atas. Lihat wajah, rambut, lihat apa yang terdapat di bawah lutut, itu semuanya ringan. Boleh dilihat oleh mahram, ayah dan anak. Namun apa yang terdapat di antara dada dengan lutut itu aurat berat. Hatta anak sendiri, ayah sendiri, abang sendiri tidak boleh lihat. Lalu kata wanita tersebut, lalu tiba-tiba datang seseorang masuk ke dalam rumah saya. Maka apakah yang patut saya lakukan, ya Rasulullah? Nah, sempena pertanyaan wanita itu, turunlah ayat tadi. Hei orang-orang yang beriman, jangan kamu masuki rumah yang bukan rumah kamu, sehingga kamu minta izin dan memberi salam terlebih dahulu. Yes, itu namanya asbabun nuzul. Sebab mengapa ayat ini turun. Sebelum Ustaz sebut secara lebih terperinci, kita sebut dulu makna ayat-ayat di atas secara ijmali atau global atau secara garis besarnya, secara umum. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala ingin mengajar hambanya yang memiliki adab yang mulia. Antaranya meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain, serta sopan ketika meminta izin. Demikian juga memberi salam kepada penghuninya, karena cara demikian lebih menimbulkan rasa kasih sayang dan kemesraan. Adab.
Allah Subhanahu wa taala melarang memasuki rumah orang lain tanpa izin supaya tidak terlihat perkara-perkara yang penghuni rumah tidak suka dilihat oleh orang lain. Sebenarnya di dalam syariat meminta izin atau istizan dan memberi salam terdapat hikmah agar seseorang terhindar dari perasaan buruk sangka atau maksud jahat serta terpelihara maruah orang-orang yang berkunjung, agar orang yang berkunjung dihormati. Sekiranya orang-orang yang berkunjung itu tidak mendapat izin dari penghuni rumah. Ini pemahaman secara global dulu ya. Andai kata orang yang meminta izin itu tidak mendapat keizinan dari penghuni rumah, maka hendaklah dia pulang saja. Sikap demikian adalah lebih baik baginya daripada tetap berdiri di depan rumah atau seperti memaksa penghuni rumah agar mengizinkannya. Sebab terkadang-kadang penghuni rumah sedang sibuk dengan suatu pekerjaan dan tidak mau diganggu oleh tetamu. Ada kemungkinan. Itu sebabnya ada satu istilah baiti jannati. Baiti jannati. Rumahku adalah syurgaku. Rumahku adalah syurgaku. Aku boleh buat sesuka hatiku. Bila ada orang datang, aku tidak terima, aku tak terima, terserah aku. Yes, itu maksudnya. Apalagi orang yang datang mengetuk pintu berkali-kali. Suami isteri pula sedang bertengkar. Takkan kita tidak hadapi tetamu dengan muka masam dalam keadaan tak selesa. Barangkali kita tidak akan jawab. Kalaupun jawab, barangkali dengan nada yang perlahan. Karena menjawab salam adalah wajib. Tetapi orang yang mengetuk pintu, yang memberi salam tak dengar, itu helah kita karena tak mau diganggu. Boleh terjadi. Sekiranya di dalam rumah tersebut tidak ada seorang pun, maka kita tidak boleh memasukinya karena setiap rumah ada mempunyai maruah yang wajib dihormati. Ia tidak halal dimasuki kecuali setelah mendapat keizinan dari penghuninya. Barangkali penghuni rumah tidak suka ada orang yang melihat apa yang terdapat di dalam rumahnya. Orang datang jam 3 petang, jam 3:30 petang. Kita pula dengan keluarga dan anak-anak tidur di beranda, tidur di ruang tetamu. Semua sofa berserakan. Takkan kita tidak izinkan pula. Lalu kita bersikap untuk tidak mengizinkan. Kita ada hak. Barangkali penghuni rumah tidak suka ada orang yang melihat apa yang terdapat di dalam rumahnya. Barangkali juga kemasukan seseorang mengakibatkan kehilangan sesuatu barang yang akhirnya timbul tuhmahan kepada orang tersebut. Ini hikmah dan rahasia. Mesti minta izin dan memberi salam terlebih dahulu sebelum memasuki rumah seseorang. Adapun rumah yang tidak berpenghuni, malahan terdapat manfaat di dalamnya seperti kedai, tandas, hotel, mall dan lain-lain.
diperbolehkan memasukinya tanpa izin. Sebab sudah memang digalakkan oleh pemilik kedai. Makin ramai orang masuk, makin bagus. Supermarket, minimarket, mall. Nah, terhadap tempat seperti itu, tidak wajib minta izin. Apabila telah dibuka lebar, welcome, ahlan wa sahlan, wa marhaban bikum. Nah, sekarang kita sampai kepada tafsiran. Dan rahasia di balik setiap ayat. Kalau ayat yang akan kita bahas ada 3, setiap ayat itu ada rahasia masing-masing. Ini yang disebut dengan tafsir atau tadabbur. Ustaz berkali-kali menyebut. Untuk mendapat pengajaran dari ayat-ayat Quran, tak cukup sekedar terjemah harfiah, literal translation, tak cukup. Kita perlu kepada terjemah maknawiyah atau tafsir Al-Quran. Ini dia tafsirannya. Barangkali banyak di kalangan hadirin dan hadirat barangkali belum mendengar penjelasan ini. Nah, sila fokus. Ayat yang pertama. Ayat di atas diawali dengan hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ayat di atas tidak diawali dengan ya ayyuhalladzina kafaru, hei orang kafir. Ayat ini juga tidak diawali dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tapi diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dulu Ustaz pernah sebut, dalam Al-Quran, yang paling banyak Allah panggil manusia adalah dengan ya ayyuhalladzina amanu. Paling banyak. Yaitu 89 kali. Kalau Al-Asma'ul Husna ada 99, ya ayyuhalladzina amanu dalam Quran ada 89. 89. Alhamdulillah. Ustaz sudah tafsirkan 50 daripadanya. 50 daripadanya. Disebabkan PKP, yang Ustaz mengajar ayat-ayat iman di satu tempat, sudah sampai ke siri 50, jadi tertangguh 39 lagi yang belum Ustaz tulis. Itu sebabnya mengapa sekarang Ustaz tidak jawab soalan setiap hari. Karena banyak yang perlu dibuat. Buku yang sudah ditulis saja yang belum diedit, masih 7. Belum lagi ayat-ayat iman, baru 50 dari 89 untuk ditafsirkan. Seperti ini. Sedangkan ya ayyuhalladzina kafaru hanya sekali saja. Yaitu ayat yang ke-7 dari surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina kafaru. Itu saja. Lain ya, qul ya ayyuhal kafirun lain. Ya ayyuhan nas hanya belasan kali saja. Tak sampai 20. Tapi ya ayyuhalladzina amanu 89 kali disebut oleh Allah. Ia memberi isyarat begitu sayang dan kasihnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu,
Bila dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang yang merasa ada iman mesti merasa terpanggil sebab mereka yang Allah panggil, bukan untuk seluruh manusia, bukan untuk orang kafir, no. Sebagaimana Allah awali kewajiban berpuasa dengan ya ayyuhalladzina amanu ayat 183, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Okey, kita teruskan. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, menandakan betapa tinggi derajat orang-orang yang beriman di sisi Allah. Sangat tinggi. Kita berdoa mudah-mudahan keimanan kita ini berkekalan hingga akhir hayat. Hanya orang beriman yang layak dan patut mendapat bimbingan dan arahan. Sebab orang beriman senantiasa berkata, sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar dan kami patuhi. Sedangkan orang-orang kafir tidak ubahnya bagaikan binatang. Bukan ustaz sebut. Allah yang sebut. Mereka tidak layak mendapat bimbingan. Maaf, mereka tidak layak mendapat kemuliaan. Sungguh tepat firman Allah. Lihat ayat 179. Dari surat Al-A'raf. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Orang-orang kafir itu bagaikan binatang-binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Dia merujuk kepada orang-orang kafir. Sebab awal ayat ini Allah sebut, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Baru sambungannya ayat ini. Apa makna awal ayat? Sesungguhnya kami akan humban ke dalam neraka Jahannam kebanyakan manusia dan jin. Kebanyakan jin dan manusia. Mereka diberi akal, tak mau gunakan akal. Mereka diberi mata, tak mau lihat kebesaran Allah. Mereka diberi telinga, tak mau dengar ayat-ayat Allah. Nasihat, tazkirah, ceramah agama, tak mau dengar. Mereka tak ubahnya bagaikan binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Al-A'raf 179. Nah, kalau ingin tambah, catat di samping ayat ini. Surat Muhammad ayat 12. Apa kata Allah? Orang-orang kafir, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka enjoy, seronok, mereka makan minum, tak ubahnya bagaikan binatang-binatang ternak makan dan berseronok. Fannaru maswan lahum, neraka tempat tinggal mereka. Itu lagi jelas ayat 12 surat Muhammad. Asal ingin memuaskan nafsu seks, tak kira adik-beradik. Asal ingin memuaskan makan enak, tak kira hasil rasuah atau rezeki yang halal. Itu semua binatang yang macam itu. Sebab mereka binatang tidak ada akal untuk menimbang mana baik mana buruk.
Ingat, selain ayat tersebut, Al-Ahzab 179, juga Muhammad ayat 12. Yang kedua, pengajarannya. Larangan memasuki rumah yang bukan rumahmu. Larangan memasuki rumah yang bukan rumahmu. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jangan kamu, orang-orang beriman, jangan kamu masuk rumah yang bukan rumah kamu. Ini hati-hati ya memahaminya. Larangan memasuki rumah yang bukan rumahmu tidak hanya terbatas jika rumah itu dihuni oleh pemiliknya, tetapi juga termasuk ke dalamnya jika rumah itu dihuni oleh peminjam atau penyewa. Oh, dia punya 2-3 buah rumah, lalu disewa. Bukan bermakna owner, pemiliknya boleh masuk suka-suka hati, sedangkan di rumahnya ada penyewa. Nah, tak boleh. Mereka juga ada maruah, mesti minta izin. Dan inilah sebabnya kata rumah di dalam ayat tersebut dalam bentuk nakirah, buyutan, bukan al-buyut. Bukan rumah-rumah tertentu, bukan. Mana-mana rumah yang awak bukan penghuni rumah itu, tapi awak hanya pemilik, owner, pun tak boleh. Sebab dia ada kaitannya dengan maruah orang yang berada di dalam rumah tersebut. Dan isim nakirah membawa makna umum dan menyeluruh, syumul. Yang ketiga, pengajaran ayat. Sehingga kamu minta izin dengan menggunakan istilah isti'nas, bukan istilah isti'zan. Karena istilah isti'nas lebih mendalam daripada isti'zan. Maulana Al-Maududi rahimahullah berkata, adalah keliru orang yang mengartikan isti'nas sekedar meminta izin. Padahal sebenarnya dua istilah ini mempunyai perbezaan makna yang sangat halus yang tidak sewajarnya dianggap ringan. Kata isti'nas adalah lebih umum dan lebih menyeluruh daripada isti'zan. Jadi maknanya sehingga kamu mengetahui setakat mana rasa senang hati penghuni rumah itu terhadap kedatanganmu. Adakah ia reda atau sebaliknya? Mungkin bagi kita yang tidak ada background Arabic, bahasa Arab, tidak begitu faham. Ringkasnya macam ini. Orang-orang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu, sehingga kamu isti'nas. Isti'nas selalu diartikan minta izin. Tapi Allah gunakan isti'nas, bukan isti'zan. Isti'zan betul dari kata minta izin. Rupanya isti'nas ini dia lebih mendalam maknanya. Bukanlah kalau kita ketuk pintu, padahal tuan rumah dengan anak-anaknya sudah berpakaian lengkap. Malah sudah ada barangan yang akan dibawa karena mereka nak bepergian. Walau tuan rumah kata, silakan masuk. Tapi kita yang datang dapat membaca dari raut mukanya, dari gelagat anak-anaknya, bahwa mereka sebenarnya ingin keluar rumah. Oleh sebab itu, kita mesti memahami makna isti'nas. Sampai di mana kerelaan hati tuan rumah memberi izin masuk,
bukan daripada ucapan saja. Betul dia katakan, silakan masuk. Itu maknanya sudah memberi izin, tapi kita mesti lihat raut mukanya. Taruhlah karena terlalu penting, kita duduk juga masuk sebentar. Gunakan masa 3-5 minit sahaja. Ini sampai setengah jam, sampai 1 jam. Anaknya memanggil berkali-kali, ayah, ayah. Ya, ya, kata ayah. Kemudian si ayah pula melihat jam dinding berkali-kali. Tapi tetamu buat saja. Selamba saja, tak ambil tahu. Ini namanya tetamu yang bodoh. Tak faham makna istiqnas. Barang sudah berada di pintu, anak-anak sudah berpakaian baru, pakaian keluar rumah. Tuan rumah sesekali masuk dalam, beritahu kepada isteri dan anak-anak, sebentar ya, kita ada tamu. Takkan pula tuan rumah akan halau. Si anak, maklumlah si anak, ayah, bila lagi ayah? Nanti terlambat. Tetamu buat Ini makna istiqnas. Bukan istiqzan. Ustaz harap itu dapat kita fahami. Ustaz tidak mention siapa-siapa ya. Tapi terdapat tak tetamu yang jenis macam ini? Ada. Okey, yang keempat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya. Begitu bunyi ayat. Ayat berbunyi, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya. Mengapa Allah gunakan ungkapan itu? Ungkapan ini mengandungi makna yang sangat mendalam. Allahu Akbar. Maknanya, barangkali di dalam rumah tersebut ada penghuninya, tetapi dia sengaja tidak menjawabnya, atau dia berterus terang tidak mengizinkannya. Karena masalah yang Ustaz sebutkan tadi. Baru berkelahi gila dengan suami. Macam mana anda terima tetamu dalam kondisi seperti itu? Lalu mereka bersikap untuk tidak keluar rumah, untuk menampakkan diri. Kunci pintu tetap terkunci, tidak dibuka. Mereka ada hak. Itu yang dimaksudkan apabila kamu tidak dapati seorang pun di dalamnya. Tidak membawa makna dalam rumah itu tak ada seorang pun. Mungkin ada. Tapi mereka tidak mau diganggu. Kedua-dua makna ini boleh tersirat di dalam ungkapan di atas. Oleh sebab itu Allah tidak menggunakan ungkapan. Lihat, Allah tidak menggunakan ungkapan sekiranya tidak ada seorang pun di dalamnya. Allah tak gunakan istilah itu. Tetapi Allah gunakan apabila kamu tidak dapati seorang pun dalam rumah itu. Jika kita tidak melihat ada tanda-tanda orang di dalamnya. Dengan menjawab atau mengizinkan, menampakkan muka, membuka pintu, itu sudah kita kategori ke dalam tidak ada orang dalam rumah itu. Sekali lagi, bukan bermakna dalam rumah itu tidak ada orang. Yang kelima, jadi larangan memasuki rumah orang lain ada dua keadaan. Larangan memasuki rumah orang lain ada dua keadaan.
Pertama, larangan secara tersirat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, itu maknanya ada larangan tersirat. Yang kedua, larangan secara terang-terangan. Lalu tuan rumah membuka pintu, mengatakan, minta maaf ya, kami ada hal penting. Jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Yes, itu dia secara terang-terangan. Mengambil kesimpulan, dalam Al-Quran ke dalam hadis ke, ada dua cara. Ada mantuk, ada mafhum. Mantuk maknanya tersurat. Ini yang tersurat nih, tolong ya, kami hari ini tidak ada masa. Sebab ada hal penting yang sedang kami bincang. Lain kali saja datang ya. Yes, itu mantuk, tersurat. Adapun mafhumnya tersirat, apabila kamu tidak melihat ada tanda-tanda orang di dalamnya, karena mereka mendiamkan diri, itu maknanya larangan tersirat. Sebabnya pagi tadi Ustaz menjawab satu soalan. Pak Ustaz, Ustaz jawab soalan 2 hari yang lalu atau semalam. Bila seseorang membayar zakat kepada anak yatim yang ada di pesantren, bagaimana Pak Ustaz? Bukankah anak yatim itu tidak termasuk asnaf? Asnaf maknanya golongan yang layak menerima zakat. Ustaz jawab, memang betul ayat 60 surat At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu adalah untuk orang fakir, miskin dan ada 8. Tak menyebut di dalamnya anak yatim. Mengapa zakat diberi kepada anak yatim? Begitu pertanyaannya. Lalu Ustaz jawab, Ustaz memahami pertanyaan yang bertanya, menurut pemahaman Ustaz, kalau anak itu diletakkan di rumah anak yatim, dan disebut pula berkali-kali di dalam pertanyaan bahawa mereka itu asnaf, Ustaz yakin bahawa anak yatim yang berada di pesantren tersebut bukan anak jutawan, bukan anak orang kaya. Ustaz-ustaz yang mengajar di pesantren dia tahu ini anak orang kaya ke atau bukan anak orang kaya. Malah di pesantren pada umumnya anak yatim piatu lagi. Ustaz memahami mereka layak menerima zakat walaupun anak yatim karena mereka itu dari kalangan anak-anak orang miskin. Anak jutawan tak akan diletakkan di situ. Begitu maksudnya. Orang yang bijak, dia tidak hanya melihat apa yang tersurat, tetapi juga apa yang tersirat. Apalagi ruangan untuk menjawab. Bukan ruangan yang lebar pun, sedikit saja, sekedar menjawab. Sebab terlalu banyak senarai yang akan dijawab. Pertanyaan demi pertanyaan datang setiap hari. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang keenam, Imam Az-Zamakhsyari berkata, jika kita dilarang merayu-rayu dan gigih memohon agar diterima sebagai tetamu, ini memberi makna kita dilarang mengetuk pintu dengan kuat, menekan lonceng berturut-turut, atau memekik memanggil penghuni dari luar rumah dengan suara yang keras dan lain-lain, sebagaimana ada orang yang tidak berpendidikan, sebagaimana adat orang-orang
primitif, orang-orang yang tidak berpendidikan. Terlolong-lolong. Tekan lonceng berkali-kali. Karena apa? Karena tidak memahami ayat Quran. Okey. Sisa waktu ini kita akan lihat hukum hakam yang ada kaitannya dengan ayat. Di sini kita akan bahas ada 5. Pertama, mana yang lebih dahulu, salam atau minta izin? Menurut zahir ayat, minta izin lebih dahulu. Kemudian salam. Sedangkan majoriti ulama mengatakan salam dahulu, baru minta izin. Sebab Nabi SAW bersabda, Assalamu qablal kalam. Salam sebelum bercakap. Hadis riwayat Tirmizi. Namun para ulama, antara lain Imam Al-Mawardi berpendapat, sekiranya yang datang itu sudah melihat tuan rumah yang berada di halaman rumahnya, beri salamlah. Takkan minta izin pula. Lihat keadaan. Tetapi andai kata dia tidak melihat karena rumahnya terkunci, minta izin dulu dengan ketuk pintu. Lihat keadaan. Yang mustahak adab mendatangi rumah orang lain ada 2, minta izin dan memberi salam. Yang kedua, berapa kali kita minta izin? Ayat tidak menjelaskan tentang bilangan istizan minta izin. Tapi tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peranan baginda menjelaskan. Sebagaimana ayat yang ke-40 dari surat An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau Al-Quran, wahai Muhammad, supaya kamu explain clearly, supaya kamu jelaskan maksud dari ayat-ayat Quran. Allah hanya memberi arahan dalam Al-Quran, aqimus salat, dirikan salat. Allah tidak sebut salat yang wajib itu 5 waktu. Allah tidak sebut secara terperinci zuhur, asar, maghrib, isya masing-masing berapa rakaat. Allah menyebut dalam Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan ke atas orang beriman pada waktu yang telah ditetapkan. Nabi yang explain. Subuh begini bermulanya. Zuhur begini waktu bermulanya salat zuhur. Demikian. Wahai golongan anti hadis yang hanya pakai Quran saja. Dari mana itu semua? Kamu tahu. Kamu ingin naik haji. Allah hanya sebut wa atimmul hajja wal umrata lillah. Man istata'a ilahi sabila. Haji dan umrah itu wajib ke atas orang-orang yang ada kemampuan. Sempurnakanlah haji semata-mata karena Allah. Allah tidak sebut dalam Quran miqat. Bermulanya berniat bagi orang Malaysia di mana? Bermulanya memakai ihram orang Mesir dari mana? Orang Iraq dari mana? Semuanya itu ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya menyuruh, Allah hanya menyuruh sa'i dan tawaf. Berapa kali putaran tawaf? Berapa hari bulan wukuf di Arafah? Berapa biji batu melentar jamarat? Semuanya Nabi yang explain. Sebab itu bila kamu hanya akan menggunakan Quran tanpa hadis, tak tahu macam mana cara kamu beribadat pada Allah dengan ibadat yang sempurna.
Itu sebabnya sekali lagi buku macam ini, Quran dan hadis, wajib difahami. Apalagi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, minta izin itu ada 3 kali. Minta izin itu 3 kali, walaupun dalam Quran tak disebut. Dan Nabi sebut lagi secara terperinci. Minta izin yang pertama itu membawa makna istinsaq. Assalamualaikum. Atau ada yang ketuk pintu. Istinsaq. Supaya orang dalam rumah itu diam. Nak, macam ada orang beri salam. Diam. Baru Assalamualaikum yang kedua. Istislah. Istislah maknanya, oh betul, ada orang datang. Ambil itu bantal-bantal sofa itu, masukkan balik. Maklum mereka sedang tidur siang di bilik tetamu. Itu makna istislah. Mereka rapikan balik. Sebab ini maruah. Baru memberi salam sekali lagi, Assalamualaikum, kali yang ketiga. Nah, di sini tuan rumah boleh fikir. Sama ada memberi izin atau minta maaf. Tolong ya, datang lain kali saja. Ini dia falsafah daripada 3 kali minta izin. Pertama, supaya tuan rumah diam. Yang kedua, salam yang kedua, mereka akan kemaskan, mana rapikan, mana bagian rumah yang tidak senonoh. Malu bila tamu lihat. Yang ketiga, mereka mengambil sikap memberi izin atau tidak. Abu Hayyan berkata, istizan jangan lebih dari 3 kali. Jangan lebih dari 3 kali, kecuali diyakini penghuni rumah tidak mendengarnya. Mungkin penghuni rumah itu orang yang sudah lanjut usia, barangkali kurang pendengarannya. Atau tuan rumah itu berada di dapur, sedangkan kita pula datang dari jauh, outstation. Okey. Hukum hakam yang ketiga, adakah minta izin dan memberi salam wajib ke atas tetamu? Hadirin dan hadirat, secara ringkas, Ustaz dah jelaskan di sini. Minta izin dan memberi salam wajibkah ke atas tetamu? Jawabnya, minta izin wajib. Memberi salam sunat. Yang wajib itu menjawab salam. Memberi salam hukumnya sunat. Lalu mengapa minta izin hukumnya wajib? Ustaz jelaskan di sini. Sebab minta izin itu ada kaitannya dengan maruah. Nak masuk rumah orang belum tentu lagi dalam keadaan rapi. Belum tentu lagi tuan rumah itu menutup auratnya. Barangkali dalam rumah, maklum, baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Tidak tutup aurat, tak mengapa. Maksud Ustaz tidak tutup aurat yang sempurna, tak mengapa. Yang ada suami dan anak-anak. Tapi terhadap orang lain, itu maruah. Itu sebabnya minta izin adalah wajib. Sedangkan memberi salam itu sunat. Yes, itu dia punya falsafah. Yang keempat,
keadaan tertentu yang membolehkan masuk tanpa izin. Saya jelaskan saja. Walaupun pada asalnya kita orang beriman tidak boleh masuk rumah orang lain tanpa izin, tapi terkadang-kadang kita boleh masuk tanpa izin. Andai kata darurat. Ingat kaedah darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Bila sampai ke peringkat darurat atau emergency, hukum yang asalnya tak boleh menjadi boleh. Umpamanya, penghuni rumah sebelah jiran kita balik kampung. Tiba-tiba keluar asap dan api dari dapurnya. Tak perlu minta izin, telefon berkali-kali, tak dijawab, rumahmu terbakar. Tak perlu. Dobrak saja. Pecahkan saja pintu. Padamkan kebakaran. Atau rumah yang sedang dicuri. Atau di dalam rumah yang sedang berlaku maksiat. Umpamanya terdapat orang yang sekedudukan. Setelah kita pantau berkali-kali, ada saja lelaki yang masuk rumah janda tersebut berkali-kali. Nah, ketika itu kita perlu dobrak. Setelah kita kenal pasti, apalagi kita memang bertugas sebagai badan pencegah maksiat. Di dalam rumah tersebut terdapat beberapa pemuda, rumah kosong, terdapat pemuda yang mengisap dada. Itu dikecualikan. Bila perkara itu darurat. Sebagaimana kita telah bahas sebelum ini, ada 6 tempat yang kita dibolehkan mengumpat. Itu bab darurat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, yang terakhir, yang kelima. Kewajiban tetamu ketika meminta izin. Apa pula adab tetamu? Bila minta izin untuk masuk rumah orang. Sama ada masuk rumah orang secara physically, masuk rumah, ruangan, atau melalui telefon. Itu juga memaknanya termasuk ke dalam memasuki rumah orang. Ini ada 5 pula pembahasannya. Mudah-mudahan sempat dijelaskan. Pertama, berdiri di luar dalam keadaan tidak menghadap ke arah pintu karena ada kemungkinan keadaan penghuni dan rumahnya belum dirapihkan. Bila kita ketuk pintu, depan pintu, Islam kata, kamu jangan menghadap ke arah pintu. Tapi hendaklah menggiring. Biar tuan rumah yang lihat kita dulu. Apakah orang ini dia kenal atau tidak kenal? Dia ingin beri kita izin masuk atau tidak beri izin masuk? Biar tuan rumah yang lihat kita. Bukan kita menghadap ke arah pintu yang bila dibuka, yang barangkali tuan rumah atau puan rumah tidak dalam keadaan nutup aurat yang lengkap. Atau rumahnya belum dirapihkan. Begitu adab. Ini adab bagi pengunjung. Yang kedua, jika ditanya oleh penghuni, kamu siapa? Jangan jawab saya. Tetapi jawablah dengan menyebut nama dan kalau perlu lengkap dengan hajat kedatangannya. Sebaiknya tetamu memperkenalkan dirinya terlebih dahulu sebelum minta izin. Orang Arab selalu mengamalkan perkara ini. Ketuk pintu. Kadang-kadang diikuti dengan Assalamualaikum. Lalu kedengaran suara dari dalam rumah. Pintu belum dibuka. Man anta? Siapa kamu? Kata Nabi, bila itu ditanya oleh tuan rumah, jangan jawab ana.
saya. Sebab ada kemungkinan saya itu pencuri. Ada kemungkinan saya itu perogol. Ada kemungkinan saya juga perompak. Cara yang betul, man anta? Ana Abdullah Yasin. Dari kampung Malaysia Raya. Ada hajat nak jumpa suami tuan. Ada hajat nak jumpa suami puan. Jawab dengan lengkap. Saya Abdullah Yasin. Tinggal di kampung Malaysia Raya. Ada hajat nak jumpa suami puan. Yes. Itu dia Islam. Jangan membuat tuan rumah menjadi ragu-ragu. Itu sebabnya ada riwayat mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh malaikat Jibril sampai di pintu langit yang pertama ketika Mi'raj. Malaikat penjaga langit pertama bertanya, "Man anta? Siapa kamu?" Jibril jawab, "Ana Jibril." Ditanya lagi, "Anta ma'aman? Engkau datang dengan siapa?" "Saya datang bersama Muhammad, Rasulullah, Rasul yang terakhir." Nah, itu dia jawaban yang lengkap. Ada pengajaran di situ. Jibril tidak sebut ana. Man anta? Ana lah, takkan awak tak kenal? No. Bukan macam itu. Ana Jibril. Wa ma'i Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Jibril lengkap. Tetamu hendaklah peka dengan keadaan dan perasaan penghuni rumah. Peka, ada sensitivity. Apakah ia reda didatangi atau sebaliknya? Walaupun melalui percakapan telefon. Dan inilah rahasia mengapa digunakan isti'nas di dalam ayat di atas, bukan isti'zan. Kita dial telefon, kedengaran suara yang menjawab itu baru bangun tidur. Terdengar dari yang menjawab itu perbincangan yang sedang berlaku. Kita selamba saja bercakap. Sebaiknya, Tuan, boleh tak saya bercakap dalam 3 minit? Perkara ini mustahak sangat. Awal-awal lagi kita cakap. Sama ada boleh atau tak boleh. Walaupun dalam keadaan kita dapat bayangkan ini suara orang bangun tidur. Suara orang sedang meeting umpamanya. Suara seseorang bersama anak cucunya. Kita langsung berbual sampai setengah jam, 1 jam. Ini maknanya orang yang telefon tadi, dia tidak tahu makna isti'nas. Itu sebabnya Allah gunakan isti'nas, bukan isti'zan. Kita kena perlu peka. Itu sebabnya Ustaz tertarik. Bukan tak katakan orang kafir itu baik. Bukan. Kita dah katakan bahawa orang kafir itu adalah bagaikan binatang, kata Allah. Apa sebab? Mereka berbuat syirik terhadap Allah. Itu saja menunjukkan betapa kurang ajarnya orang-orang kafir terhadap Allah yang telah menciptanya, yang telah mengadakannya sebagai berbagai-bagai nikmat. Lalu disekutukannya Allah. Padahal perkara itu sangat dibenci oleh Allah. Sebabnya baik macam mana pada orang kafir, tetap tidak baik dalam mata Tuhan.
pandangan Allah. Namun demikian, kita tak nafikan terkadang-kadang mereka lebih amanah dalam urusan keduniaan. Mereka lebih ada integriti daripada setengah orang Islam. Satu yang perkara yang Ustaz cukup tertarik dari orang kafir, dari satu sudut. Kalau mereka telefon, mereka langsung saja sebut setelah dijawab, halo, lalu dijawab. Yang telefon tadi akan memperkenalkan, saya Abdullah Yasin, yang tinggal di Kuala Lumpur. Ada sedikit hajat, boleh bercakap dengan tuan yang bernama ini? Bukan orang yang menerima diminta atau ditanya, siapa ya tuan, siapa ya puan? Ini banyak berlaku di kalangan orang kita. Islam sebenarnya yang datang mesti memperkenalkan diri lebih dahulu. Malah pengalaman Uday, orang telefon Uday, langsung bertanya sesuatu tanpa memperkenalkan diri. Malah Uday selesa untuk menjawab bila tahu siapa yang bertanya. Lalu Uday pun, boleh saya tahu siapa yang bercakap ni? Sayalah Ustaz. Sayalah Ustaz. Boleh tak beritahu Ustaz siapa dan dari mana? Tak payahlah Ustaz. Subhanallah. Di mana adabnya? Di mana adabnya? Padahal dia perlu ingin mendapat pencerahan. Kita kadang-kadang dalam bercakap, kita mesti beradab, dia Datin ke, dia Puan Sri ke. Taruhlah, diberi nama samaran pun tak mengapa, tak jadi masalah. Sehingga kita dapat berinteraksi dengan lemah lembut. Sekarang namanya dirahasiakan. Dalam Islam sebenarnya, sebelum ditanya, awak mesti beritahu. Ini dah ditanya pun tak mau beritahu. Di mana adab? Minta maaf. Ustaz dalam pengajian seperti ini, terpaksa sebut perkara-perkara yang berlaku dalam masyarakat. Yang besar kemungkinan kita tak perasan bahawa itu bercanggah dengan adab-adab Islam. Terakhir, jika diizinkan masuk, hendaknya tetamu membatasi dirinya berada di ruangan tetamu sahaja. Jangan memasuki kawasan lain seperti bilik, dapur, kecuali dengan izin penghuni rumah. Tuan, puan, sebelumnya kita telefon dulu. Nak tengok rumah. Sebab rumah yang akan kita beli sama patternnya dengan rumah orang yang akan kita datangi. Setelah berada di bilik tetamu, di ruangan tetamu, boleh utarakan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi dalam telefon, boleh tak saya tengok dapur puan, bilik puan? Oh, boleh, boleh. Oh, tadi yang telefon ya. Dah, saya dah siapkan. Bilik kita coba rapikan, dapur kita rapikan, toilet kita dah bersihkan untuk jaga maruah. Yes, tak ada masalah. Tapi minta izin. Bukan begitu masuk saja suka hati. No. Terakhir, tetamu sebaiknya tidak memasuki rumah jika dikhawatirkan boleh membawa fitnah atau tuhmah, walaupun diizinkan, seperti ketika suaminya tidak ada di rumah dan lain-lain. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita demikian adabnya.
Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi sebuah rumah. Setelah memberi salam, keluar ketika itu isteri tuan rumah. Nabi bertanya, suamimu ada? Tidak ya Rasulullah. Suami saya sedang di luar. Nabi tidak masuk rumah itu. Apalagi rumah itu tidak ada orang lain. Nabi tidak mau menimbulkan fitnah. Apa pernilaian tetangga yang melihat masuk padahal suami tak ada di rumah. Bermacam-macam tuhmahan. Sebab Nabi memberi satu panduan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaqifanna mawaqifat tiham. Barang siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia bersikap mengundang tuhmahan dan fitnahan orang lain. Kalaupun ada perkara mustahak sangat, kata istrinya, tak lama lagi dia akan datang, dia on the way. Duduk saja di luar. Tuan rumah berikan saja kursi untuk duduk di luar rumah, bukan dalam rumah. Tunggu sebentar. Atau balik saja. Allahu Akbar. Islam penuh dengan adab-adab demikian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada jugalah manfaatnya. Kita doa, mudah-mudahan Allah beri kita akhlak yang mulia. Sebab dalam Islam akhlak sangat penting. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak umat. Para sahabat bertanya kepada isteri Rasul, bagaimanakah budi pekerti dan akhlak Rasulullah? Kami tak sempat jumpa, wahai ibu-ibu orang beriman. Ummahatul Mukminin hanya menjawab, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Yes, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Allah berfirman, "Hei orang-orang beriman, jangan kamu masuk rumah seseorang yang bukan milikmu, sehingga kamu minta izin dan kamu memberi salam." Banyak sebenarnya pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat tersebut. Mari kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami diberitahu bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maknanya apa saja yang terkandung dalam Quran dalam bentuk suruhan Nabi laksanakan dalam hidupnya. Apa saja larangan yang terdapat dalam Al-Quran Nabi jauhi. Hanya dengan demikian baru layak dikatakan akhlaknya akhlak Al-Quran. Dan pada ayat yang ke-21 surat Al-Ahzab pula, Engkau telah berfirman, ya Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang terbaik. Oleh sebab itu berilah kami kekuatan ya Allah untuk mengikuti Rasulullah dalam segala aspek hidup, terutama akidah, cara ibadat dan akhlak. Engkau juga telah berfirman sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi pada awal ceramah berdasarkan ayat 36 dari surat Al-Ahzab. Tidak berhak orang beriman laki-laki dan tidak berhak orang beriman wanita apabila Allah telah tetapkan satu-satu ketentuan, mereka ingin mencari ketentuan yang lain. Siapa yang ingkar terhadap ketetapan Allah dan Rasul, maka terjerumuslah ia ke dalam kesesatan yang nyata. Oleh sebab itu berilah kami kemampuan, taufikmu, sehingga dapat memahami sebanyak mungkin ayat-ayatmu ya Allah, dan sunnah Rasulmu ya Allah,
supaya kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat hidayah dan mendapat husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.